Selamat malam. Selamat malam. Jadi saya mau tanya dulu kabarnya Bro Rizal ini. Bro Rizal sehat? Puji Tuhan sehat. Karena konsepnya begini, kalau kita tidak bertanya orang sehat, takutnya orang itu COVID tanpa gejala, Bahaya dong. bahaya, bisa Betul. kena. Jadi harus sekarang orang bertanya sehat. Betul. Nah, COVID tidak. Nah, harus seperti itu. Betul. Bro Rizal pernah rasakan di rapid test, Sejauh ini belum. tapi tidak pernah kepikiran untuk ikut rapid test atau takut? Enggak tahu. Cuma belum sempat saja. Atau jangan-jangan Bro Rizal sudah pernah kena corona, kena COVID Belum ini? lah. Tahu dari mana? Dari keyakinan saya. Ya, jadi hanya butuh keyakinan untuk Betul. tahu bahwa kita ini kena COVID atau tidak. Betul. Bagaimana kalian? Yakin kena COVID atau tidak yakin kena COVID? Silakan rapid test. Asik sekalinya. Jadi selain tentang corona ini, jadi membahas corona itu menarik, membahas COVID itu menarik. Apalagi sudah banyak yang cerita-cerita tentang ada konspirasi di balik dari adanya COVID ini. Cuman kita tidak akan bahas itu, karena kita sama-sama yakin bahwa COVID itu ada. Betul sekali. Dan Terkait- COVID bahaya. Dan terkait semua konspirasinya itu bukan urusan kita. Yang kita mau urus bagaimana dengan kondisi masyarakat saat ini akibat dari adanya COVID tersebut. Betul. Nah, kalau kita lihat sekarang fenomenanya kan kepedulian masyarakat itu sudah sangat besar. Mereka sangat peduli bahwa COVID ini ada di tengah-tengah mereka. Bahkan yang paling menonjol itu, bahkan gang-gang itu mulai ditutup hanya untuk menutup akses COVID bisa keluar masuk. Ya. Ini yang unik. Jadi COVID-nya yang dilarang keluar masuk, tapi pada dasarnya sebenarnya semua orang tidak bisa keluar masuk. Jadi jangankan COVID, orang juga tidak bisa keluar masuk. Lockdown masing-masing. Mas. Lockdown masing-masing. Jadi menurut Bro Rizal sekarang gambaran secara umum lah tentang COVID yang Bro Rizal lihat di masyarakat. Nah, sebenarnya ini yang menarik kalau kita bahas persoalan COVID ini. Cuma kalau saya kayak begini, Bang, untuk gambaran umum kalau kita lihat sekarang, masyarakat sudah melumpuhkan aktivitasnya terkait dengan adanya COVID ini. Contoh kayak itu yang abang bilang tadi, bahwa di gang-gang, yang di gang-gang, di kampung-kampung saja sudah banyak yang menutup akses masuk. Nah, tentu ini mempunyai dampak sendiri terhadap perekonomian di dalamnya, pendidikan dan lain, punya fasilitas umum, akses untuk keluar masuk, ya, tentu terhalang dong. Tapi saya tadi menarik dengan kata-katanya Bro Rizal ini bahwa mereka menutup. Ya, Jadi masyarakat yang menutup atau pemerintah yang menganjurkan untuk menutup? saya tidak paham apakah ini pemerintah. Cuma kalau saya lihat ada ketakutan yang muncul dari masyarakat, sehingga dengan inisiatif itu mereka menutup akses untuk masuk. Bukan menutup secara total, ada yang menutup secara total. Cuma untuk masuk ya berbagai macam hal dilakukan. Misalnya harus ada surat rapid test, surat keterangan sehat. Oh, jadi sekarang untuk hanya masuk ke dalam lorong harus ada syaratnya. Masuk dalam kecamatan lah umumnya. Nah, jadi wilayah-wilayah yang lebih luas. Wilayah Yang jelas jangan syaratnya kalau dia harus tampan baru bisa lewat. Nah, itu yang banyak kasihan orang kesusahan. Kalau termasuk abang juga ya? termasuk saya, kalau misalnya satu lorong melarang orang yang tidak tampan untuk masuk, nah saya mungkin akan di ujung lorong terus. Betul. Tidak sama kayak Bro Rizal, kan Bro Rizal ini ya semua lorong bisa masuk. Terima kasih kalau begitu. Iya, betul. Jadi begini, ada konsep tadi yang menarik sekali yang Bro Rizal utarakan bahwa muncul ketakutan. Ya, Nah, ini kita perlu kaji lebih dalam. Maksud dari ketakutan ini, apakah memang sudah didesain harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menghindari yang namanya pandemi COVID, atau ini bagian dari cara mereka merepresentasikan sebuah kondisi sehingga mereka takut akibat dari pikiran mereka sendiri? saya melihatnya seperti ini, Bang. Banyak masyarakat yang terpengaruh dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Contoh misalnya seperti ini.
setiap hari mereka menonton TV misalnya, diumumkan sekian banyak yang positif Oh, berdasarkan berita. berdasarkan berita, akhirnya dari situ mereka muncul ketakutan tersendiri. Nah, saya kira ini yang perlu dibangun pemerintah dan Satgas Covid pas saat ini. Bagaimana kemudian untuk hadir di tengah-tengah masyarakat untuk tidak memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak takut yang berlebihan begitu. Jangan sampai menurut saya seperti ini, karena imbas daripada ketakutan berlebihan ini justru merugikan masyarakat sendiri. Misalnya tadi yang saya bilang, untuk tutup kampung, akses perekonomian, perdagangan semua tertutup. Tapi kan begini, sekarang kan beredar tentang jargon-jargon bahwa takut itu tidak boleh, waspada iya. Iya. Jadi konsepnya harus waspada, tapi ini kan mungkin dalam porsi bahwa masyarakat membentuk kewaspadaan. Tapi saya lihatnya beda, Bang. Ini lebih ke arah takut. Ini lebih ke arah takut. Ya. Jadi begini, kalau kita bicara tentang COVID, masyarakat sudah terset pikirannya bahwa ini adalah konsep sebuah penyakit atau virus yang berbahaya. Tapi kalau menurut Bro Rizal sendiri, apakah COVID ini memang seberbahaya itu atau bagaimana? Nah, menurut saya seperti itu, Bang. Terlepas dari berbahaya tidak berbahayanya, Ya. Tentu medis yang lebih tahu untuk hal itu. Ya, bijaksana sekali. Berarti ini Bro Rizal takut terjebak dengan pertanyaan seperti ini. Siap. Jadi medis yang lebih tahu bahwa ini COVID berbahaya atau tidak. Oke, lanjut Bro Rizal. Cuma itu tadi yang saya bilang, bahwa ketakutan yang berlebihan ini jangan kemudian dibiarkan di masyarakat. Harus ada tindakan inisiatif untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat. Maksudnya seperti ini, jangan sampai karena efek ketakutan yang berlebihan ini, yang kita takutkan jangan sampai nanti ada timbul stres dari masyarakat yang sibuk memikirkan COVID, kan penyakit juga ini. Ya, berarti ketakutan ini wajar tidak? Ini tergantung di beberapa daerah. Saya lihat seperti ini. Misalnya seperti ini, di Kota Makassar ini kan perlulah kita waspada untuk hal-hal seperti itu. Tetapi di daerah-daerah yang misalnya belum terdampak COVID sama sekali, lalu melakukan hal-hal seperti ini, menutup kampung dan lain sebagainya, saya kira ini ya menyiksa masyarakat juga sendiri dong. Berarti konteks ketakutan ya gambarannya seperti itu. Nah, ini karena konteks ketakutan yang berlebihan itu. Oh, berarti memang ada beberapa daerah yang masuk dalam konsep waspada, mereka waspada, dan ada beberapa daerah lain ketakutan. Ya, betul. Jadi masalah ini tentang ketakutan dan waspada ini tergantung bagaimana kita melihat sudut pandang masyarakat itu sendiri. Contoh kayak begini, saya berikan gambar satu. Saya kan banyak teman-teman mahasiswa yang dari daerah, teman-teman. Nah, gambarannya seperti ini, Bang. Mereka kuliah di Makassar, sementara orang tuanya ada di kampung. Ya. Nah, karena ketakutan yang berlebihan dari orang tuanya ini, akhirnya memaksakan anaknya untuk pulang ke kampung. Karena mereka takut jangan sampai anak saya terjebak COVID misalnya, terdampak kalau dia di Kota Makassar yang notabene-nya zona merah. Nah, sementara ini akan lebih berbahaya kalau mereka yang dari zona merah kemudian pulang kampung. Justru kan ini lebih berbahaya. Kan kayak begitu gambarannya, Bang. Berarti Bro Rizal ini sepakat bahwa jangan mudik atau jangan pulang kampung. Untuk yang masuk zona merah, jangan kembali ke kampung dulu. Jangan mudik atau jangan pulang kampung. Jangan kembali ke kampung. Itu saya, Bang. Saya senang pasti. Daripada kita mengarahkan ke hal-hal lagi yang menyerempet, jadi intinya jangan kembali ke kampung. Betul. Terus kalau misalnya begini, dia itu orang Makassar, dia kan orang kota, Ya. baru dia kuliahnya di Pangkep. Sekarang jangan pulang kota berarti, bukan jangan pulang kampung. Karena Makassar bukan kampung, Makassar kota. Tetapi istilah itu sangat jarang terdengar lagi. Berarti tetap beda, jangan pulang kampung dan jangan pulang kota.
Intinya yang ada di zona merah Jangan. jaga diri, jangan kembali ke kampung, sayangi orang tua Anda. Atau jangan begini juga. Jadi ada korelasi antara orang yang dari satu daerah kembali ke kampungnya. Muncul mungkin ketakutan dari orang yang di kampung terhadap situasi, terhadap keluarganya yang di zona merah bahwa disuruh pulang kan. Ya. Tapi bisa jadi juga bahwa timbulnya ketakutan ini justru orang-orang yang dari zona merah membawa cerita. Iya. Membawa cerita karena kan konteksnya kalau kita bicara tentang orang di kampung, janganlah di kampung, orang di desa. Akses berita mereka kan sebenarnya terbatas. Jadi jangan-jangan juga ini kalau kita membiarkan orang-orang dari satu daerah yang terdampak zona merah pulang kampungnya, dia membawa berita-berita yang belum tentu juga berita tersebut benar dan sesuai dengan apa yang harus diinformasikan. Nah, betul. Jadi anak mahasiswa mungkin yang kembali ke kampung halamannya kemudian bertemu sama orang tuanya, "Mak, di kota ini ada penyakit COVID-19, banyak nih orang mati." Nah, bisa jadi juga seperti itu kan, kemungkinan istilahnya tidak boleh seuson juga. Ya. Tapi ini kan kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada hal Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa hal-hal seperti ini yang justru menimbulkan ketakutan berlebihan di masyarakat. Dan ini harus diretas. Saya sepakat sekali dengan itu. Jadi mungkin begini, kalau menurut Bro Rizal, konsep ketakutan ini selain dengan adanya sosialisasi dan edukasi yang tepat dari pemerintah untuk masyarakat, kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan agar ketakutan ini tidak terjadi secara berlebihan? Saya seperti ini, informasi semua harus sampai di masyarakat. Maksudnya seperti ini, jangan hanya informasi berapa yang terdampak, berapa yang meninggal, tetapi informasi yang harus sampai juga ke masyarakat bahwa berapa yang sembuh hari ini. Berarti tentang energi dari suatu informasi. Iya, betul. Jangan selalu konotasinya yang negatif terus yang dipublikasikan. Nah, kemudian kayak gini juga, masyarakat di daerah, khususnya kita di Sulawesi Selatan, kan rata-rata mendapatkan informasi dari TV. Nah, sementara informasi dari televisi kan lebih banyak berbicara tentang gambaran secara umum, secara nasional. Bahkan konflik juga ada di situ. Jelas, itu jangan dibilang lagi. Ya kan sekarang ini yang lagi heboh itu antara konflik masyarakat dengan persepsi masyarakat dan persepsi nakes. Nah, kemudian muncul lagi pemahaman-pemahaman di masyarakat bahwa ini terjadi situasi seperti rumah sakit mencari keuntungan akibat adanya ini COVID. Ini kan konsep-konsep berita yang dipublikasikan lewat televisi ini. Ya betul. Nah itu cuma mungkin saya tidak banyak masuk di situ dulu Bang. Cuma ini yang saya bilang tadi bahwa harus ada informasi yang berimbang. Betul. Misalnya seperti ini. Di kabupaten tertentu misalnya, itu harus masif sosialisasi dari tingkat kabupaten ke kecamatan, satgas kecamatan, kemudian turun ke desa. Bahwa di kabupaten kita sekarang kondisinya seperti ini, segini yang kena, segini yang sembuh. Nah, supaya informasi itu selalu didapatkan masyarakat. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa harus ada solusi untuk melerai ketakutan yang berlebihan daripada masyarakat. Ini juga Bang, Bro, saya hampir keceplosan panggil Abang. Jadi begini, kadang juga kita tidak bisa merasionalkan data di lapangan. Contoh misalnya, bagaimana cara menjelaskan apa arti dari zona merah, zona hitam, zona kuning, atau zona hijau. Zona hijau kan artinya aman dari COVID. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang zona merah, sekarang apa rasio yang kira-kira lebih tepat digunakan bahwa ini daerah kena rasio? Kan konsepnya begini, muncul ketakutan bahkan kalau kita bicara tentang rasionalitas, satu orang kan belum tentu akan melahirkan 100 orang. Nah, cuman kalau kita bicara tentang COVID yang kita dekatkan dengan flu, bahwa flu itu mudah menjangkit. Jadi bisa saja benar bahwa jika satu orang kena flu, maka orang di sebelahnya juga bisa tertular flu. Betul. Nah, jadi begini, konsep zona merah seperti ini bagaimana menurut Bro Rizal, apakah sudah sesuai atau tidak? Atau perlu garis-garis tegas untuk menyatakan ini daerah zona merah, ini daerah zona hitam? Saya lebih masuk pada ini untuk menentukan itu. Saya kembali lagi bahwa ada pihak yang lebih berwenang. Cuma bagi saya seperti ini,
Contoh Makassar misalnya. Kalau Makassar hari ini telah ditetapkan menjadi zona merah, harus ada aturan-aturan yang dipertegas, himbauan-himbauan dipertegas. Maksud saya seperti ini, jangan sampai hanya pintu masuk saja yang dipertegas, tetapi bagian yang ada di dalam itu yang tidak tegas. Macam lorong-lorong tikus. Contoh kecilnya seperti itu. Jadi pintu poros tertutup, tapi Ya. lorong tikus tetap terbuka. Tetap terbuka, dan kafe-kafe, warkop, kalau abang jalan di pinggir jalan sekarang kan banyak yang ditemui. Terus bagaimana dengan masyarakat yang sudah tidak percaya lagi? Saya kira ini kembali kepada pribadi mereka Oke, masing-masing. mantap sekali. Memang kita perlukan sebuah kebijaksanaan untuk memandang COVID ini. Apakah memang COVID ini sesuatu yang bisa berdampak lebih buruk ke depannya atau tidak, itu tergantung dan kembali lagi kepada Diri sendiri. diri sendiri. Jadi tentang COVID ini mungkin cukup. Nah, sekarang yang menarik lagi bahwa selain adanya COVID, ada juga dampak COVID. Ya, Dan tadi ada garis-garis besar yang dijelaskan sama Bro Rizal bahwa COVID ini akan menyentuh aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Nah, kalau ekonomi dan kesehatan ini kan sudah umum, kita lihat gambarannya bahwa banyak pedagang yang mengeluh, banyak pekerja yang mengeluh, bahkan banyak PHK. Dan kemudian juga konsep-konsep tentang dampak kesehatan sudah ada beritanya secara masif di televisi atau media informasi lainnya. Nah, ini yang perlu kita bahas. Ada satu yang menarik bahwa aspek pendidikan ini mungkin lebih kurang diperhatikan dari aspek-aspek lainnya, padahal aspek ini sangat penting dan memang butuh kepedulian pemerintah juga secara mendalam terhadap aspek ini. Kita cuman berpikir bahwa ada sekolah dari rumah, ada media, fasilitas belajar jarak jauh, tapi itu saya rasa belum tergambar saat ini secara efektif di masyarakat. Tapi untuk Bro Rizal, bagaimana kira-kira untuk menanggapi aspek pendidikan ini? nah saya kira ini salah satu hal juga yang menarik. Artinya seperti ini, selama ini kan ketika ada pemerintah, baik pemerintah ataupun swasta yang turun di lapangan memberikan bantuan kepada masyarakat, bantuan yang diberikan itu hanya ada dua, kalau bukan sembako, masker. Artinya sembako dan alat kesehatan. Sembako dan masker. Sehingga yang kita lihat seperti ini, pendidikan ini seolah-olah tidak mendapatkan perhatian yang penuh. Ya. Seolah-olah tidak mendapatkan perhatian yang penuh. Ada sih aturan, ada himbauan, adakan sekolah, adakan kuliah online, belajar online dan lain sebagainya. Cuma di beberapa tempat ini tidak bisa diterapkan. Nah, ini yang saya kira perlu kita bahas lebih jauh, Bang, untuk itu. Jadi menarik ini, ada beberapa yang tidak bisa diterapkan. Nah, konsep yang tidak bisa diterapkan ini, ada tidak gambaran Bro Rizal yang sejauh ini sudah sering melakukan kegiatan turun ke lapangan untuk melihat secara langsung, ada tidak yang Bro Rizal lihat secara pasti bahwa konsep ini tidak dapat diterapkan gitu? Nah, contoh seperti ini, Bang. Ada kemarin suatu kesempatan saya masuk ke daerah, kemudian di satu kampung saya bertemu dengan anak-anak kecil. Kemudian saya sempat bertanya juga ke mereka, nah, ada yang tidak masuk sekolah kan seperti itu. Nah, cuma jawaban mereka bilang bahwa kami libur gitu. Nah, libur. Ya. Bukan, mereka tidak menjawab kami kuliah online. Tapi kan ini tidak salah. Jadi kan memang orang kalau tidak sekolah, tidak berangkat ke sekolah, ya otomatis libur seperti kita dulu waktu kecil juga. Nah, ini yang ini sebenarnya, Bang. Ketika menjawab bahwa kami libur, artinya hari itu, saat itu juga, selama itu mereka tidak pernah melakukan proses belajar, sehingga jawabannya mereka bahwa kami libur. Ketika misalnya mereka melakukan kuliah online, belajar online, bisa saja mereka menjawab bahwa kami belajar di rumah, kami belajar online. Tetapi ini tidak demikian. Nah, tapi kan begini, pemerintah kan sudah menggalakkan informasi kepada setiap guru ataupun juga dosen untuk melaksanakan pembelajaran daring. Ya. Nah, ini kan yang saya lihat gambarannya bahwa guru itu
sering untuk memberikan materi melalui media WA, kemudian memberikan pekerjaan rumah atau PR. Ini kan ada. Nah di sini masalahnya sebenarnya. Saya lihat dalam keputusan belajar di tengah COVID ini, keputusan kuliah online, belajar online ini tidak merata ke semua. Karena persoalannya seperti ini, Bang. Masih ada beberapa daerah yang tidak bisa menerapkan ini. Persoalan jaringan, persoalan tidak memiliki handphone yang memadai untuk itu, dan banyaklah persoalan-persoalan. Cuma yang paling inti kalau kita mau terapkan ini, harus diingat bahwa banyak daerah yang tidak memiliki jaringan untuk itu, yang tidak memiliki handphone untuk melaksanakan itu. Nah Jadi- itu di situ masalahnya, Bang. Jadi ya psikolog kita mau berpikir lebih jauh bahwa kalau untuk memanfaatkan media pembelajaran online, otomatis kan kita harus punya smartphone minimal. Ya, Kalaupun juga ada smartphone, harus lagi ada kuota. ya, Kalau ada lagi kuota berarti harus ada sinyal. betul. Nah ini kan memang perlu kita pikir lebih dalam bahwa ada memang daerah seperti itu yang selain karena masalah tentang jaringannya atau keberadaan smartphone, memang proses belajar itu sendiri lebih sulit pendekatannya untuk orang-orang di sana. Apalagi kan begini, untuk di desa itu konsep tidak sekolah bagi seorang anak itu akan direpresentasikan sebagai kesempatan bahwa mereka akan membantu orang tuanya Ya, melakukan pekerjaan. Jadi mungkin di antara semua itu mungkin ada yang justru malah ikut berkebun atau ikut turun ke sawah untuk mengelola sawah maupun mengelola hal-hal yang dilakukan sama orang tuanya. Ada tidak yang seperti ini di masyarakat? banyak, pasti banyak. Di desa-desa, di daerah pasti banyak yang seperti itu. Nah cuma kan maksud saya seperti ini, bahwa terlepas dari mereka membantu orang tuanya atau tidak, kita juga harus berpikir bahwa ada hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang harus terpenuhi hari ini. Nah, berarti kalau kita bicara tentang tidak efektifnya masalah pembelajaran online, ada tidak solusi yang lebih cocok menurut Bro Rizal selama melakukan observasi langsung di lapangan untuk kondisi seperti ini? Sekira seperti ini, Bang. Ini yang tadi saya sampaikan, bahwa terlepas daripada masalah-masalah untuk melakukan kuliah online, terlepas daripada keterbatasan itu, memang harus ada satu langkah baru yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ini lagi-lagi untuk memberikan hak pendidikan, kesempatan untuk belajar yang sama bagi semua warga negara. Nah, saya kira seperti itu. Saya berikan gambaran. Dalam satu sekolah, tentu mereka yang belajar dalam satu sekolah itu, mereka itu berasal dari beberapa kampung. Dari kampung A, kampung B, kampung C, dan seterusnya. Kemudian solusi lain yang bisa diterapkan pemerintah adalah melakukan semacam perpustakaan keliling. Wah, ya, bagus itu, sebuah gambaran baru ini. Ya. Betul, Bang. Perpustakaan keliling, cuma konsepnya menurut saya seperti ini. Untuk perpustakaan keliling ini tidak mesti bahwa kendaraan yang lalu lalang. Nah, itu kan odong-odong, Bang. Ya, betul Kalau sekali. putar-putar itu cuma odong-odong. Betul. Ini perpustakaan. Nah, misalnya seperti ini, Bang. Contoh misalnya, kan di sekolah kan ada perpustakaan sekolah. Betul. Dalam masa sekarang ya bukunya menganggur dong. Betul. Nah, Kalau itu saya sepakat. ada perpustakaan kabupaten misalnya, pasti bukunya menganggur. Nah, menurut saya seperti ini, buku-buku inilah yang dimanfaatkan. Misalnya begini, untuk 1 minggu ini, buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah ini, bagaimana kemudian sekolah memfasilitasi, apakah naik mobil, kalau bisa dijangkau mobil, ataukah naik motor misalnya, untuk diantar ke kampung A, begitu, Bang. Wah, keren sekali. Berarti jadi sekolah dengan fasilitas kendaraan memanfaatkan media-media buku yang mereka miliki di perpustakaan untuk langsung dibagikan kepada anak-anak dalam proses pembelajaran.
Nah, misalnya kayak ini, buku tadi itu untuk 1 minggu ini diantar ke kampung A. Betul, menarik. Mereka di sini belajar, cuma belajarnya ya dengan itu tadi, dengan sesuai himbauan pemerintah, harus jaga jarak dan lain sebagainya. Tinggal konsepnya diatur atau bagaimana. Oh, jadi dia ini macam kayak mobil Samsat yang keliling juga itu. Jadi Ya, meskipun dia namanya keliling, dia stay di satu tempat, kemudian warga bisa mengakses itu secara strategis. Betul. Jadi bisa dijangkau. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang ada 3 kampung, kemudian nanti kita lihat kampung mana yang sesuai posisinya, yang bisa juga dijangkau sama kampung lain. Saya kira begini Bang. Lebih efektifnya dalam satu kampung saja. Artinya begini, kita mengurangi jumlah orang yang berkerumun. Wah, betul ya. Nah, ini juga kan bagus sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita memanfaatkan itu, berarti tingkat keaktifan dari sekolah dalam peduli terhadap anak didiknya ini juga akan semakin tinggi. Ya. Tapi kalau misalnya begini, ada tidak masalah lagi ke depan kalau perpustakaan keliling ini justru masalah fasilitasnya yang tidak ada dimiliki oleh sekolah tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang mobil itu tidak ada. Kalau kita bicara tentang motor itu tidak ada. Ada tidak peran pemerintah yang kita bisa jadikan masukan bahwa pemerintah harus menyiapkan fasilitas tersebut menurut Bro Rizal? Nah, saya kira seperti ini Bang. Yang mendapatkan masalah-masalah ini paling berat adalah desa-desa. Nah, saya seperti ini bahwa untuk proses kegiatan belajar ini jangan hanya dibebankan kepada sekolah dalam kondisi ini, tetapi pemerintah desa juga harus turut andil. Bagaimana kemudian pemerintah desa membantu akses untuk mengantar buku dari kampung A, kemudian 1 minggu selanjutnya diantar ke kampung B, seperti itu loh. Maksud saya seperti ini. Kalau orang Makassar bilang watun nami ya. Kita bahu membahu begitu. Ya, jadi kan memang dulu sempat perpustakaan keliling itu pernah digalakkan. Ya. Cuman kan istilahnya meredup semenjak tingginya akses siswa terhadap internet. Betul. Jadi kurangnya lagi anak-anak untuk membaca buku. Nah, ini nih waktu nami anak-anak kembali lagi diangkat minat bacanya. Ya. Karena kan begini, kalau kita pikir juga bahwa untuk usia anak mungkin rentan terhadap penggunaan smartphone. Ya, betul. Jangankan cerita tentang apa yang mereka bisa akses di dalam. Untuk terkait dengan kesehatan, jangankan nanti kita bicara tentang kita lindungi dari COVID, tapi justru sakit mata lagi yang dia dapat. Nah, ini kan salah satu penyebab mata minus ini kan radiasi dari cahaya smartphone itu sendiri. Nah, ini bagus konsep-konsep seperti ini. Jadi kita bicara tentang ada beberapa solusi yang mungkin kategorinya inovasi. Yang pertama kan memang pembelajaran daring yang melalui internet kan. Jadi untuk daerah-daerah yang tidak punya akses internet, ya bagaimana nanti pemerintah desa yang siapkan itu. Ya. Kan bisa mungkin di dalam satu desa mungkin disiapkan untuk ada titik hotspot. Atau pernah ada gambaran seperti ini yang Bro Rizal dapatkan? Sebenarnya gambaran ini sering terlintas. Dan suatu waktu saya juga pernah sampaikan bahwa untuk mendukung segala kebutuhan saat ini di tengah pandemi, misalnya belajar online, efektifnya memang harus ada ketersediaan jaringan dalam suatu desa. Cuma persoalannya lagi, siapa yang punya smartphone dalam desa itu? Wah, iya betul. Nah, memang kalau saya lebih efektifnya memang itu tadi, memanfaatkan media buku untuk belajar. Jadi artinya seperti ini, bahwa bukan siswa yang ke sekolah, tetapi sekolah yang datangi siswa. Betul, itu menarik sekali. Jadi mungkin nanti itu konsep yang pemerintah harus kita bangun. Pemerintah dan masyarakat ini mungkin lebih bisa lagi mengembangkan metode yang Bro Rizal sampaikan ini. Terus menarik juga bahwa bisa jadi nanti ke depannya bantuan-bantuan tidak akan terforsir dalam bentuk masker dan sembako lagi. Mungkin buku nanti ke depannya juga bagian dari sumbangsi. Nah, ini yang kita rindukan sebenarnya. Ya. Banyak pihak swasta, pemerintah, organisasi, komunitas-komunitas yang banyak memberikan sumbangan-sumbangan kepada masyarakat. Cuma memang lebih banyak berupa sembako dan
alat kesehatan. Tapi uang juga ada kan? Ada juga Uang. sedikit. Ya, jadi uang juga tetap ada. Uang Kami ada tidak juga. mengesampingkan uang. Ini yang kita harapkan bahwa ketika misalnya ke depan ada yang mempunyai rezeki, misalnya perusahaan ataukah kelompok-kelompok tertentu yang ingin memberikan sumbangan, maksudnya seperti ini, sekali-sekali sumbangan dalam bentuk pendidikan untuk anak-anak kita. Maksud saya fasilitas pendidikan, paling tidak buku-buku bacaan. Tapi kenapa tidak sekali difasilitasi smartphone saja? Siapa tahu perusahaan smartphone juga bisa memberikan sumbangan ini smartphone gratis. Ya, kembali lagi tadi iya. persediaan akses jaringan. Ya. Oke, sebagai penutup perbincangan kita malam hari ini, Bro Rizal. Terima kasih Bang Hari. Jadi sebagai penutup saya ini pesan untuk kita yang mendengarkan, mari bersama-sama kita mendukung pemerintah kita dalam memutus penyebaran mata rantai COVID-19 ini. Tetap jaga stamina dan tetap jaga kesehatan. Oke, satu lagi, bahwa sumbangsi dalam bidang pendidikan harus ditingkatkan. Sekian pembicaraan kita pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang lebih menarik. Selamat malam, assalamualaikum dan Shalom.